Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Kashmal selaku pembicara ketiga sebagai moderator yang akan memandu debat kali ini. Hadirin sekalian, selama pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami naik turun yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berturut-turut berada pada angka minus 2,07% dan 3,69%, serta pada tahun 2022 lalu diperkirakan sekitar 5,2%. Namun di tengah kondisi pandemi tersebut, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami tren positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan aset industri perbankan syariah sebesar 13,94% secara year on year selama tahun 2021. Di negara dengan populasi muslim sebesar 237,56 juta jiwa atau sekitar 86,7% menurut RISSI, ekonomi syariah menjadi sangat potensial sebagai katalisator perkembangan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan rencana kerja pemerintah atau RKP 2023 yang dijabarkan dalam 7 prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 7 prioritas nasional dalam RKP 2023 tersebut antara lain: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Di samping itu, Indonesia juga masih mengalami permasalahan ekonomi lainnya yang bersifat genting dan dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak diselesaikan secepatnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah fokus utama pemerintah Indonesia berupa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan keputusan yang tepat dalam mengembangkan perekonomian Indonesia? Debat kali ini akan membawakan mosi ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Dengan Felisa sebagai pembicara pertama sebagai perwakilan dari pihak pemerintah dan Ahmad Muzaki pembicara kedua sebagai perwakilan dari pihak oposisi. Debat ini akan dimulai dengan pemaparan mengenai topik tersebut oleh pihak pemerintah dan kemudian dilanjutkan oleh pemaparan oleh pihak oposisi. Langsung saja kita mulai debat kali ini. Kepada pihak pemerintah, saya persilakan untuk menyampaikan pemaparan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan argumentasi. Di sini, saya sebagai perwakilan dari pihak pemerintah sangat-sangat yakin bahwasannya menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama merupakan langkah awal untuk memajukan atau mengembangkan perekonomian Indonesia. Ada beberapa argumentasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ekonomi dan keuangan syariah bisa bertahan dan menunjukkan perkembangannya dalam masa krisis. Hal ini terbukti pada masa pandemi ketika tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah negatif, namun tren pertumbuhan perbankan syariah justru positif, disertai dengan mergernya 3 bank syariah yakni BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bahkan saat ini berbagai bank daerah telah melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, dan beberapa daerah masih dalam tahap proses konversi. Yang kedua, belakangan ini instrumen syariah menjadi solusi yang cukup diperhitungkan oleh pemerintah dalam alternatif pembiayaan, ditandai dengan maraknya penerbitan instrumen keuangan syariah seperti CWLS, Sukuk, dan reksadana syariah. Pengakuan akan kelebihan yang ditawarkan oleh instrumen keuangan syariah dibandingkan instrumen keuangan konvensional terlihat dari bagaimana instrumen keuangan syariah menjawab permasalahan yang dikeluhkan oleh pemerintah, seperti contoh pada instrumen CWLS yang dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan, mengingat APBN atau APBD hanya mampu memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar 30 hingga 40%. Instrumen-instrumen keuangan syariah dapat kita promosikan dan kita kembangkan sehingga dapat menjadi solusi atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Kemudian, jika kita berkaca dari data yang diperoleh, adanya penurunan tingkat return dari
dari Jakarta Composite Index yang lebih besar dibandingkan dengan Jakarta Islamic Index dan jumlah lonjakan investor syariah selama pandemi. Jika kita merujuk dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mirza pada tahun 2022, menunjukkan bahwasanya prinsip-prinsip yang mendasari produk investasi syariah dapat membantu menahan guncangan akibat krisis, sehingga ekonomi dan keuangan Islam tidak hanya menjadi solusi untuk permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi, namun juga menjadi salah satu upaya kita untuk mencegah atau meminimalisir guncangan yang mungkin saja terjadi di tengah era ketidakpastian ini. Ketiga, tidak hanya menunjukkan eksistensinya dalam skala nasional, ekonomi dan keuangan syariah juga menunjukkan eksistensinya di skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan Islamic Blended Financing dalam perhelatan G20 yang dilaksanakan di Indonesia beberapa waktu lalu. Keempat, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia dapat menjadi penguat perekonomian syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai peringkat pertama pada konsumen makanan halal terbesar di dunia. Sehingga mengubah peran dari konsumen menjadi produsen akan menguatkan perekonomian Indonesia dan membuat Indonesia memiliki andil yang besar dalam ekonomi global. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia tentunya memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang begitu besar. Namun secara fakta, pada saat ini ekonomi syariah Indonesia masih belum semaju negara lainnya karena belum mendapat fokus utama dari pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari sektor industri halal Indonesia yang saat ini kinerjanya masih belum dioptimalkan. Terlihat dari nilai ekspor produk halal Indonesia yang hanya mencapai 3,8% dari total pasar produk halal di dunia. Oleh sebab itu, kita harus memaksimalkan potensi industri halal di Indonesia dengan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama, sehingga potensi yang sangat besar ini dapat terrealisasi dengan seoptimal mungkin. Yang terakhir, 7 prioritas nasional yang disebutkan sebelumnya yang masuk dalam rancangan kerja pemerintah tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai dengan menjadikan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama. Mengingat berjalannya ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi jalan ke-7 prioritas nasional tersebut dapat tercapai. Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah akan menjadi rambu-rambu bagi setiap stakeholder dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga mendukung aspek inklusivitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sebagai perwakilan dari pihak pemerintah yakin bahwasannya dengan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama merupakan keputusan yang tepat untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak pemerintah atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak oposisi untuk memberikan pemaparan. Terima kasih moderator. Kami sebagai pihak oposisi menyatakan kalau Dewan ini tidak setuju bahwa ekonomi dan keuangan syariah menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Beberapa alasan yang membuat kami sebagai pihak oposisi tidak menyetujui mosi tersebut, diantaranya adalah, pertama, adanya isu-isu yang sangat urgent saat ini jika dibandingkan dengan pengembangan ekonomi syariah yang sifatnya lebih jangka panjang, dan isu-isu tersebut perlu secepatnya diatasi atau diminimalisir, seperti yang terdapat pada prioritas nasional nomor 6 mengenai isu kebencanaan dan lingkungan. Kami menilai bahwa saat ini pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saja masih belum cukup untuk menjawab permasalahan tersebut yang dapat kita lihat dari pertumbuhan tingkat inklusivitas yang masih rendah, yaitu sebesar 3% selama 3 tahun terakhir berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2022. Tentunya akan memakan waktu yang cukup lama untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan syariah. Di sisi lain, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bappenas, jika hingga tahun 2024 krisis perubahan iklim di Indonesia tidak diintervensi, maka akan menimbulkan kerugian sebesar 115 triliun. Oleh karenanya, permasalahan ini perlu diatasi segera, sehingga tidak hanya dapat diselesaikan dengan memfokuskan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, instrumen keuangan syariah meskipun sudah menunjukkan eksistensinya di kancah internasional, masih belum mendapatkan respon antusias dari investor global di tengah kebutuhan pemerintah Indonesia akan investasi dalam memulihkan perekonomiannya pasca pandemi. Rendahnya respon investor tersebut
dicerminkan dari jumlah investor asing pada sejumlah instrumen pasar modal di Indonesia yang rata-rata kurang dari 5% berdasarkan data OJK pada tahun 2021. Padahal, usaha-usaha di Indonesia terkena dampak yang signifikan selama pandemi dan hal ini dilihat dari masih rendahnya realisasi jumlah investasi di Indonesia dibandingkan potensi tren pasca pandemi yang dilakukan oleh Prospera. Ketiga, jika kita melihat situasi terkini, terjadi penurunan kinerja dari sejumlah instrumen-instrumen syariah pada pasar modal, bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja instrumen-instrumen lainnya, berdasarkan data terakhir yang diperoleh oleh OJK. Contohnya adalah penurunan jumlah reksadana sebesar 45% dan adanya 8 dana reksa yang bubar hingga pertengahan Juni 2021. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah faktor eksternal seperti kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih seutuhnya dari pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kita memfokuskan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, kita perlu menjadikan permasalahan-permasalahan ekonomi Indonesia yang saat ini kita hadapi terlebih dahulu. Data tersebut juga menunjukkan bahwa jika nantinya pemerintah memfokuskan ekonomi dan keuangan syariah, tetapi permasalahan-permasalahan lainnya yang seharusnya kita selesaikan terlebih dahulu masih ada, maka akan mengurangi dampak positif yang bisa dibawa oleh ekonomi dan keuangan syariah nantinya. Keempat, adanya kekurangan yang telah saya sebutkan sebelumnya pada instrumen-instrumen keuangan Islam, seperti masalah inklusivitas dan kurangnya antusiasme dari investor global, membuat ekonomi dan keuangan Islam saat ini belum menjadi solusi yang signifikan untuk meringankan beban APBN kita. Hal tersebut dapat kita ambil contoh dari realisasi potensi wakaf uang per tahun yang hanya mencapai 89,9 miliar dari gabungan semua seri CWLS dan wakaf retail yang diterbitkan oleh pemerintah jika dibandingkan dengan potensi yang sebesar 180 triliun berdasarkan perhitungan dari KNEKS. Oleh karenanya, untuk saat ini instrumen keuangan Islam masih belum mampu untuk mendukung upaya realisasi poin kelima secara sepenuhnya pada RKP 2023. Mengingat pendanaan infrastruktur di Indonesia bersumber dari APBN atau dengan penerbitan instrumen-instrumen keuangan untuk meringankan beban APBN. Dari semua argumen tersebut, kami dari pihak oposisi berpendapat ada baiknya pemerintah tidak menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama dalam pengembangan perekonomian Indonesia untuk saat ini. Selain memiliki timing yang belum tepat karena belum pulihnya perekonomian Indonesia sepenuhnya, sehingga instrumen ekonomi dan keuangan syariah yang nantinya pemerintah akan terapkan belum optimal karena masih adanya pengaruh dari dampak pandemi serta adanya beberapa permasalahan yang saat ini merupakan prioritas pemerintah pada tahun 2023 yang perlu diselesaikan sebelum timbulnya kerugian yang lebih besar dan perlu diatasi secepatnya. Tetapi dalam mengimplementasikan ekonomi dan keuangan syariah dalam lingkup sebesar negara, tentu akan menimbulkan masa transisi sehingga permasalahan jangka pendek di Indonesia menjadi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak oposisi atas pemaparannya. Mencermati argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, dapat saya simpulkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah memang kuat di tengah masa krisis pandemi dari sisi perbankan, pembiayaan, instrumen keuangan, dan produk investasi syariah. Hal tersebut didukung pula oleh fakta perkembangan dan potensi konsumen muslim dalam industri halal di Indonesia. Namun di samping itu, pemerintah juga harus fokus dalam mengatasi masalah-masalah genting terkait isu kebencanaan dan lingkungan. Masih rendahnya inklusi keuangan syariah, minimnya antusiasme investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan menurunnya kinerja sejumlah instrumen syariah di pasar modal turut dinilai sebagai alasan bahwa saat ini pemerintah belum seharusnya memprioritaskan ekonomi syariah sebagai fokus utama pengembangan perekonomian Indonesia. Saya Muhammad Nabil Kashmal bersama Felisa dan Ahmad Muzaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi